Perkenalkan, nama saya Wayan Krisna Wiguna, nomor absen 16 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap rumah tangga dan juga merekomendasikan kebijakan strategis untuk Indonesia. Hadirnya COVID-19 ini telah membawa perubahan besar terhadap dunia, khususnya Indonesia, dalam berbagai tantangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menyakiti lebih dari 1,3 juta orang dalam pertama ditemukan pada bulan Maret 2020. Setidaknya dari 35.000 orang yang telah meninggal dunia. Namun upaya ini menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin besar dirasakan oleh masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemaksimalan pada tahun kebelakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19 ini. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat mengakibatkan secara signifikan dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi lebih jauh dan buruk dan tanpa ada bantuan dari sosial masyarakat atau dari pemerintah. Dalam menghadapi kasus ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Indonesia Nasional atau PEN. Dalam aspek anggaran yang pemerintah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 ini, Indonesia berada pada peringkat 5 besar dari negara-negara wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar 600 triliun untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai 699,43 triliun untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. Indonesia terus melakukan upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini. Program perlindungan sosial ini telah memperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi dan juga masyarakat menengah yang sejumlahnya harus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jenuh kemiskinan di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil menengah menerima bantuan pemerintah sering dengan upaya mereka yang terus bertahan hidup di tengah penurunan perekonomian dan perbatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID ini. Untuk mengukur dampak dari COVID-19 ini terhadap rumah tangga Indonesia dan juga memberikan informasi dalam berbagai besar bantuan kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, Propera, dan Desmeru dalam sebuah survei skala besar Indonesia atau berskala nasional di akhir tahun 2020. Survei ini meliputi 12.216 sampel rumah tangga yang berkuantitatif tingkat nasional yang terbesar di 34 provinsi yang dilakukan dalam kurun waktu yang antara Oktober dan November 2020. Dampak dari COVID-19 ini akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, tanggapan yang perlu harus diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan juga keluarga. Mitra pembangunan di Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Sosial ekonomi COVID-19 ini dapat disimpulkan bahwa variabel COVID-19 ini berpengaruh terhadap variabel usaha mikro, kecil, dan menengah di mana setiap kenaikan suatu satuan COVID-19 akan menghambat perekonomian sehingga dapat melakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan ekonomi khususnya sangat menurunkan sebesar 85%. Yang kedua, strategi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi COVID-19 ini untuk menunjukkan kelangsungan usaha dan meningkatkan volume perjuangan masing-masing UMKM dengan menerapkan strategi pemasaran konvensional ke dalam pemasaran online dan menggunakan media sosial dan sebagai seluruh online utama. Sekian dari saya, terima kasih.